Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan bimbingan untuk mata kuliah praktek labor untuk mata kuliah disfonia. Pertemuan terakhir kita akan membahas tentang eh, pelaksanaan ya atau penanganan pada kasus disfonia. Jadi yang pertama-tama saya ingin mengingatkan kembali mengenai prinsip penanganan. Jadi prinsip umum penanganan pada disfonia itu yang pertama adalah asesmen yang komprehensif. Jadi sebisa mungkin pasien dengan disfonia itu di asesmen lengkap ya. Lengkap ini tidak hanya asesmen yang kita lakukan, yang sudah kita pelajari sebelumnya, tetapi kalau bisa juga ada pemeriksaan instrumen atau pemeriksaan yang lebih objektif seperti laringoskopi. Nah, tetapi kalau tidak memungkinkan, ya kita optimalkan saja data-data yang kita miliki. Nah, kemudian diagnosis. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kemarin kita sudah bahas setiap diagnosis itu punya clinical reasoning atau penalaran klinis yang itu berbeda-beda. Ya, eliminasi etiologi dari fungsional sama organik itu berbeda. Begitu juga untuk neurogenik. Maka nanti diagnosis ini punya peran yang sangat besar dalam mempengaruhi bagaimana caranya kita berpikir dan mengambil keputusan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah eliminasi penyebab ya. Entah itu nanti kita eliminasi MTD, focal fault paralysis, entah itu unilateral atau bilateral gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian barulah perbaikan unsur suara. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa suara atau dalam hal ini unsur-unsurnya itu kita nggak bisa perbaiki kalau kita belum eliminasi penyebabnya. Karena kemarin di pertemuan awal kita sudah belajar banyak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi suara. Sebagai contohnya misalnya klien kita functional voice disorder yang disebabkan karena MTD. Entah itu karena abuse atau misuse yang menyebabkan misalnya ada penebalan pita suara. Entah itu gara-gara polip, nodul, atau laringitis. Itu kan massa pita suara yang bertambah ya, sehingga mempengaruhi panjang pita suara. Kalau panjang pita suaranya terpengaruh, artinya nadanya menjadi, kalau pita suara nggak panjang, nadanya jadi apa? Jadi rendah, Pak. Jadi rendah. Sehingga nodul atau polipnya dihilangin dulu. Karena massa di pita suara itu yang membuat pita suaranya jadi bertambah, sehingga dia jadi nggak panjang gitu. Maka perbaikan unsur suara dilakukan setelah kita melakukan eliminasi penyebabnya. Gitu ya. Nah, itu secara umum prinsipnya begitu. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan. Saya sudah coba untuk tempatkan pada masing-masing diagnosis yang terdiri dari komponen eliminasi etiologinya, kira-kira metode apa saja, nada apa saja, kenyaringan, dan seterusnya. Kemudian diagnosisnya di sini ada fungsional, ada organik, sama neurogenik voice disorder. Nah, pertama kita bahas dulu fungsional voice disorder. Nah, secara etiologi kemarin kita udah bahas ya, bahwa fungsional ini disebabkan karena dua hal ya. Pertama, bisa karena MTD, musculus tension disorder, itu bisa disebabkan gara-gara abuse, misuse gitu ya, atau hard glottal attack, sehingga terjadi penebalan di pita suara dan terjadi masalah pada unsur-unsur suara, entah itu nada, kenyaringan, atau kualitasnya. Ada juga fungsional yang disebabkan karena psychogenic ya, psychogenic disorder.
Nah, sekarang kita bahas tentang yang fungsional tapi yang MTD. Jadi cara menghilangkan MTD itu adalah dengan mengeliminasi penyebab dari MTD-nya. Nah, kita bisa pakai metode elimination of abuse, kita bisa pakai voice rest, kita bisa pakai chewing approach, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, kemudian kalau ini udah diperbaiki gitu ya, barulah kita bisa membenarkan unsur-unsur suaranya. Kalau nada kita bisa pakai digital manipulation, bisa pakai establishing new pitch, bisa pakai pitch inflection gitu ya. Kalau kenyaringan kita bisa pakai change of loudness, feedback ya, entah itu auditory feedback atau visual feedback. Kita juga bisa pakai masking, tapi sayang sekali karena kita daring, jadi kita nggak bisa praktekkan masking karena masking ini bagusnya pakai audiometri. Di labor kita kan ada audiometri ya, mungkin yang udah pernah nyoba, itu bisa kita pakai itu. Nah, kemudian kualitas kita bisa pakai indirect treatment, dan biasanya pada functional voice disorder tidak ada masalah respirasi, khususnya MTD ya. Kalaupun ada nanti tinggal di treatment, tapi secara umum itu tidak ada. Kecuali yang psychogenic disorder, misalnya dia kecemasan, respirasinya, kontrolnya jadi bermasalah, ya itu perlu diintervensi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada organic voice disorder, eliminasi etiologinya medical treatment ya, namanya saja sudah organik gitu ya. Kemudian setelah itu bisa pakai metode yang sama dengan fungsional, ya, tidak ada bedanya. Kemudian yang neurogenik, kalau eliminasi etiologinya, kita bisa pakai pushing approach, bisa pakai medical treatment. Kalau seandainya terjadi bilateral vocal fold paralisis, jadi kelumpuhan pita suaranya dua sisi. Kalau satu sisi mungkin bisa pakai matching approach. Nah, mengenai nada, kenyaringan, dan kualitas sama, tidak ada perbedaan karena yang berbeda itu cuma di etiologinya saja, di eliminasi etiologinya saja. Nah, kemudian tapi pada neurogenik ini ada ciri khasnya, biasanya disertai dengan masalah respirasi. Kita sudah pernah bahas ya bahwa neurogenik ini salah satunya terjadi pada populasi dysarthria, di mana kita temukan ada masalah respirasi. Nah, tetapi yang perlu kita pahami adalah kapan kita harus latihan respirasi, khususnya pada pasien dengan neurogenic voice disorder. Nah, salah satunya adalah kriterianya hanya dilakukan jika kenyaringannya kurang dari 60 dB. Jadi kalau suaranya kurang nyaring, ya artinya perlu untuk dilakukan latihan respirasi. Ini adalah salah satu indikatornya. Nah, yang menjadi pertanyaan dan yang harus dipahami adalah, kok untuk latihan respirasi indikatornya harus kurang dari 60 dB? Jadi apa hubungan kenyaringan yang kurang dari 60 dB dengan kebutuhan akan latihan respirasi? Ada yang masih ingat? Atau yang bisa menjelaskan? Ada? Saya kasih clue-nya. Kenyaringan itu faktor yang mempengaruhi apa? Di pertemuan pertama, bimbingan yang pertama kalau nggak salah saya sudah jelaskan. Apa faktor atau salah satu faktor yang mempengaruhi kenyaringan? Tekanan paru-paru, Pak. Ya, tekanan udara paru atau tekanan subglotis ya. Nah, jadi kalau tekanan subglotisnya rendah, maka kenyaringannya rendah. Nah, kenyaringan rendah ini ya,
kriterianya ada di kurang dari 60 dB. Nah, makanya itu asumsi salah satu ya. Salah satu asumsi kenapa kurang dari 60 dB butuh latihan respirasi. Karena sebenarnya kita nggak perlu banget punya kemampuan respirasi yang tekanannya sangat kuat gitu. Karena kita tuh cuman bicaranya, kalau bicara normal kan 60-80 dB. Seperti yang saya lakukan sekarang tuh 60-80 dB. Nah, normalnya manusia kan nggak teriak-teriak ya. Jadi nggak butuh tekanan subglotis yang sangat-sangat kuat gitu. Makanya penting sekali untuk kita memilah dan memilih atau untuk menentukan kapan kita latihan respirasi, kapan kita berhenti latihan respirasi, kapan kita tidak latihan respirasi. Ya, kalau kapan kita latihan respirasi ya salah satu kriterianya kenyaringannya kurang dari 60. Kapan kita berhenti latihan respirasi, misal kita udah latihan respirasi, terus kita mau lihat atau mau evaluasi udah berhasil atau belum, ya kita cek aja kenyaringan. Kalau dia udah 60 dB berarti tekanan subglotis untuk bicaranya itu udah cukup lah ya. Gitu. Nah, salah satu metodenya ada pushing approach gitu. Bisa juga latihan meniup dan seterusnya. Nah, ini untuk metode-metode pada setiap etiologi atau unsur-unsur suara serta respirasi. Nah, kemudian saya ingin bertanya, di sini pada bagian kualitas itu tertulis indirect treatment atau treatmentnya tidak langsung. Maksudnya gimana? Apakah untuk meningkatkan kualitas tidak ada metode atau seperti apa? Ada yang bisa bantu jelaskan? Kenapa yang lain punya metodenya, tapi kualitas kok nggak punya gitu? Ada yang ingat? Kalau lupa, ingat-ingat aja faktor yang mempengaruhi kualitas suara. Ada yang ingat? Kesimetrisan gerakan pita suara. Iya, gerakan pita suara. Jadi kualitas itu akan meningkat kalau diimbangi dengan aproksimasi atau getaran pita suara yang simetris. Nah, kenapa di sini indirect treatment? Karena kita ambil contoh, misalnya functional voice disorder. Getaran pita suaranya simetris, karena memang dia bukan masuk ke dalam kategori kelumpuhan, tetapi ada penambahan massa di pita suaranya. Entah itu nanti dia membuat celah sehingga jadi breathiness gitu ya. Maka untuk meningkatkan kualitas ya kita eliminasi hal-hal yang menyebabkan adanya patologi di pita suaranya. Misalnya dia MTD, kemudian nanti ada nodul atau laringitis gitu ya. Maka yang agar kualitas suaranya meningkat ya laringitisnya harus dihilangkan. Dengan cara bisa medical treatment atau bisa dengan mengeliminasi perilaku-perilaku penyalahgunaan vokal. Nah, sama kayak neurogenik juga begitu. Ini suaranya hoarseness atau bermasalah atau breathiness gitu ya, gara-gara ada vocal fold paralysis, sehingga yang dibenerin adalah getaran atau aproksimasi dari pita suara itu sendiri. Gitu. Jadi peningkatan kualitas suara itu terjadi sebagai akibat dari keberhasilan kita dalam mengeliminasi penyebabnya gitu. Makanya di sini namanya indirect treatment. Jadi kalau mau meningkatkan kualitas suara pada fungsional, ya metodenya ini eliminasi voice rise, chewing dan seterusnya. Nah, kira-kira gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?